Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Jumat 23 Desember 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Seorang anak di Kabupaten Lebak hilang terseret arus sungai Ciujung. Puluhan tahun kesulitan mendapatkan air bersih, kini warga di Watu Lawang, Kota Cilegon bisa menikmati sarana air bersih yang dibangun Pemkot. Jelang akhir tahun, Taman Nasional Ujung Kulon umumkan kelahiran 2 anak badak Jawa. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, setelah puluhan tahun selalu mengalami kesulitan, terlebih di musim kemarau, akses air bersih kini bisa diperoleh dengan mudah oleh warga Watu Lawang, Kota Cilegon. Air bersih sekarang bisa didapat warga dari sumur bor dan bak penampungan air bersih yang diresmikan Wali Kota Cilegon Heldi Agustian Rabu 21 Desember yang lalu. Laporan selengkapnya Chef Anwar dari Radio Pas FM Cilegon. Warga RW 09 lingkungan Watu Lawang Kelurahan Gerem Kota Cilegon kini bisa bernapas lega. Setelah puluhan tahun selalu mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, terlebih di musim kemarau, akses air bersih kini bisa diperoleh dengan mudah. Air bersih sekarang bisa didapat warga dari sumur bor dan bak penampungan air bersih yang diresmikan oleh Wali Kota Cilegon Heldi Agustian Rabu 21 Desember 2022. Sebelumnya, selama puluhan tahun masyarakat Watu Lawang hanya mengandalkan air dari sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk itu, mewakili warganya, Lurah Gerem Rahmadi Ramidin menyatakan sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah Kota Cilegon. Ya, kalau kita hitung dari Indonesia Merdeka ya berarti 77 tahun Indonesia Merdeka, masyarakat Watu Lawang, masyarakat kami ini masih kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Alhamdulillah di tahun ini upaya kita ikhtiar sama dari pemerintah, dari dunia industri, dan dari support masyarakat yang ada di Kelurahan Gerem ini. Alhamdulillah harapan dari masyarakat Watu Lawang ini akhirnya tercapai. Wali Kota Cilegon Heldi Agustian menegaskan bahwa pemerintah Kota Cilegon peduli terhadap segenap masyarakat Kota Cilegon baik yang tinggal di perkotaan, pedesaan maupun di perbukitan seperti di Watu Lawang. Heldi juga bersyukur bahwa kepedulian juga ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Cilegon. Di antaranya 30 perusahaan yang ikut terlibat dalam pengadaan sarana air bersih di lingkungan Watu Lawang tersebut. Bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Kota Cilegon dan jangan ada bayar-membayar. Punten ini, Pak. Ya, kami kita berikan gratis dan kami terima kasih. Tadi Kepala PUPR mengatakan kepada saya sudah membangun 5 tangki air ya. 3 tangki air, sudah membangun 5 tangki air dan juga akan diresmikan bersamaan hari ini. Ya, sebagai bentuk pemerintah Kota Cilegon, kami mencintai masyarakat yang ada di atas gunung sebagai bukti bahwa kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Nothing to something, nggak bisa menjadi bisa. Itu adalah Kepada warga lingkungan Watu Lawang, Heldi berpesan sarana akses air yang sudah ditunggu puluhan tahun itu bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta dirawat dengan baik sehingga manfaatnya berkelanjutan. Saya, Chef Anwar, Pas FM Cilegon, melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, seorang anak berusia 15 tahun warga Muara, Ciujung Timur, Kabupaten Lebak, hilang terseret arus sungai Ciujung. Petugas dari BPBD segera melakukan pencarian korban, namun hingga sore hari setelah kejadian, korban masih belum ditemukan. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak. Seorang anak bernama Oki, 15 tahun, warga desa Muara Ciujung Timur dilaporkan hilang terseret arus di Sungai Ciujung, Lebak, Banten. Korban terseret arus ketika menyelamatkan temannya yang hampir tenggelam. Teman korban bernama Rizky mengatakan dia dan korban datang ke sungai bersama 3 orang teman lainnya. Mereka datang untuk berenang dan bermain air di sungai sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat.
Rizky menjelaskan awalnya dia dan teman-temannya sedang asyik berenang dan bermain air di sungai. Lantaran air sangat cukup deras, anak bernama Opang 15 tahun disebut terbawa arus. Oki kemudian mencoba menolong Opang yang hampir tenggelam. Opang bisa diselamatkan sedangkan Oki terseret arus ke tengah sungai dan tenggelam. Di lokasi yang sama, relawan BPBD Kecamatan Cibadak Hafid mengatakan petugas segera melakukan pencarian setelah menerima informasi dari warga. Petugas gabungan kemudian menyisir di sekitar lokasi kejadian. Hingga sore hari ini korban belum ditemukan. Hafid menjelaskan pencarian korban akan dilanjutkan. Demikian Puja Pamungkas, Gen Radio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, kabar gembira datang dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Pasalnya, 2 ekor anak badak Jawa kembali lahir. Dalam situs menlhk.go.id dikatakan penemuan 2 ekor anak badak Jawa ini terekam oleh kamera jebak atau kamera trap pada bulan September 2022 yang lalu. Dari rekaman kamera trap diketahui jika anak pertama berjenis kelamin jantan dan anak kedua belum diketahui jenis kelaminnya. Berikut laporan Mudofar dari Radio Krakatau, Pandeglang. Menjelang akhir tahun 2022, kabar gembira datang dari Balai Taman Nasional Ujung Kulon atau TNUK. Pasalnya 2 ekor anak badak Jawa kembali lahir. Salah satu anak badak Jawa diberi nama Lord Zack. Bagian Pelayanan Perizinan, Keanekaragaman Hayati, dan Wisata Alam Balai TNUK, Heri Trisna, membenarkan kabar tersebut. Dalam situs menlhk.go.id diterangkan bahwa penemuan 2 ekor anak badak Jawa ini terekam oleh kamera trap pada bulan September 2022 lalu. Dari rekaman kamera trap diketahui jika anak pertama berjenis kelamin jantan dengan ID 089.2022 terekam pada tanggal 18 September dari induk yang bernama Ratu. Selain itu, terekam pula anak badak yang belum dapat diketahui jenis kelaminnya namun telah diberikan ID 0902022 lahir dari induk yang bernama Menur. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan kelahiran tersebut menambah jumlah anak badak Jawa pada tahun ini setelah pada periode awal tahun juga terekam anak yang baru lahir. Atas kelahiran 2 anak badak Jawa ini, Menteri Siti memberikan nama Lord Zack untuk salah satu anak badak yang berkelamin jantan. Ia berpesan agar seluruh jajaran tidak boleh terlena dengan kegembiraan atas hal ini. Meskipun badak Jawa dapat berkembang biak, namun lanjutnya bukan berarti habitat dan individu badak Jawa aman dari berbagai gangguan. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.